Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Malam hari ini kita akan beribadah di dalam ibadah doa. Mari untuk mengawalinya kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Hari ini kami akan beribadah di dalam ibadah doa. Beri kepada kami kekuatan, kemampuan, kerinduan yang sangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan nantinya akan masuk di dalam doa. Satu doa yang mengagungkan Engkau dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat yang saat ini sedang menyaksikan ataupun yang nanti dalam siaran tunda. Tuhan memberkati. Inilah kehidupan kami siap untuk beribadah hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kita itu adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Karena kebenaran dan firman itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti firman pada hari Minggu yang lalu, bukan hati kita yang harus menguasai kehidupan kita, tetapi kebenaran firman Tuhan itu yang menuntun kita sampai kepada hidup yang kekal. Kaulah segalanya, di dalam hidupku kita akan nyanyikan lagu ini. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang
dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, amin Tuhan, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Kaulah segalanya Tuhan. Katakan Kau Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, ya Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan Raja-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, ya
kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tidak akan pernah kubawa selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Inilah persembahan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Bahwa kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami bukan membawa sebagian dari diri kami kepada Tuhan. Bukan membawa beberapa bagian dari hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Namun pujian ini mengingatkan kami bahwa kami harus mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang harum, yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami harus akui dengan jujur ya Tuhan. Seringkali kami membawa persembahan yang tidak harum. Oleh sebab itu Bapa, bukan hanya di tempat ini Tuhan, tetapi dimanapun kami berada ya Bapa, kami senantiasa membawa diri kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan yang terus menolong, Engkau yang mengurapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mula pertama saya menyapa kita semua pada sore hari ini. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berbakti kepada Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan.
dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya memberikan tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu menjadi kuat di dalam Kristus. Sekali lagi tema firman Tuhan malam hari ini yaitu menjadi kuat di dalam Kristus. Saudara-saudara, saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya memiliki HP pertama Android gitu ya. Saya sangat senang karena saya bisa mengunduh atau mendownload beberapa aplikasi yang penting bagi saya. Ya, ada jenis kamera yang lain gitu ya. Ada aplikasi yang menolong saya di dalam pekerjaan, ada aplikasi yang menolong saya di dalam hal-hal yang lain. Tetapi saya perhatikan bahwa ada sesuatu elemen penting, bagian penting di dalam sebuah cellphone atau HP, yaitu baterainya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya selalu mengamati bahwa baterai yang satuannya mAh, 2000 mAh ke 3000 itu cukup memiliki perbedaan yang signifikan atau penting. Ketika saya memakai beberapa aplikasi, hitungan beberapa menit, baterai yang dari 100% bisa turun ke 60%. Tetapi tahun 2021 atau tahun yang lalu, saya mengamati bahwa keluaran HP-HP terbaru itu sangat banyak sekali baterainya berkekuatan 5000 mAh. Kenapa bisa demikian? Karena perusahaan-perusahaan melihat bahwa semakin banyaknya aplikasi yang dipakai oleh pengguna. Saudara tahu bahwa ketika HP yang berkekuatan 5000 mAh itu bisa dipakai seharian penuh. Ada yang sampai 24 jam, baru besoknya bisa dicas seperti itu. Nah, saudara, begitu HP yang sekeren apapun, HP yang secanggih apapun, tetapi kalau baterainya cepat panas, kalau HP-nya tidak kuat, maka itu tidak terlalu berfungsi bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menuliskan suratnya di pasal yang ke-6 ini, dia berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, tahukah Anda bahwa gaya penulisan dari Rasul Paulus di beberapa suratnya, dia seringkali berkata akhirnya, karena ini merupakan sesuatu yang amat penting, dia sudah tiba di penghujung suratnya, seolah-olah dia sudah menyampaikan beberapa bagian penting di awal, katakanlah pasal 1, pasal 2 sampai pasal 5, tetapi ketika tiba di pasal yang ke-6, ada sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. Sehingga dia berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan ialah, menjadi kuat di dalam Kristus, itu adalah keinginan atau kehendak Tuhan. Sekali lagi, menjadi kuat di dalam Kristus itu adalah keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam kita. Kata yang dipakai kuat di dalam ayat ini memang kata yang berbeda di dua kata yang dipakai di dalam ayat ini, yaitu di dalam kata kekuatan dan kuasa. Mungkin Anda sudah sering mendengar kata dunamis atau dunamo. Kata yang dipakai di sini yaitu kekuatan supernatural. Tidak ada pernah pemakaian kata ini yang menunjukkan kepada kekuatan fisik atau kekuatan otot. Tuhan tidak ingin kita kalah sebelum berperang. Tuhan tidak ingin kita menyerah sebelum mencoba. Sehingga Dia mau bahwa kita ingin orang percaya kuat di dalam Dia, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin menghadapi sesuatu yang besar dengan mental yang kecil? Itu tidak mungkin. Orang lain mungkin mengharapkan kita
wah kalau bisa si Anu itu lemah. Kalau bisa bisnisnya hancur. Kalau bisa dia gagal. Kalau bisa saingan saya ini tutup gulung tikar dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin karena posisi kantor kita lebih strategis, mungkin posisi bisnis kita lebih cocok sehingga ramai pengunjung, sehingga orang lain menginginkan kita, wah kalau bisa dia hancur. Tidak semua orang mau kita menjadi kuat. Karena dunia sekarang ini dunia yang cukup luar biasa kejamnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau orang lain lebih pintar dari dia, wah bisa tidak terima saudara. Ya. Kalau Tuhan menginginkan kita kuat, maka ia tentu mau supaya kita tidak nyaman dengan kelemahan kita. Tuhan mau kita bangkit dari kegagalan kita. Tuhan mau kita tidak nyaman bahwa ketika kita lemah tidak lama-lama saudara. Tuhan mau kita cepat bangkit dari kelemahan kita. Saudara tahu ketika seseorang mau masuk tentara, tidak semua orang, katakanlah satu desa atau beberapa orang yang mencari pekerjaan atau mencari jurusan, tidak begitu banyak orang yang mau menjadi tentara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi seorang tentara itu sebuah hal yang luar biasa hebatnya. Saya pernah menyaksikan sebuah video dokumenter Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda pernah menyaksikan latihan tentara push up gitu ya, lari. Itu sudah biasa menurut saya. Tetapi ada salah satu negara yang membuat pelatihan tentaranya itu begitu luar biasanya. Saudara tahu pelatihannya itu makan makanan yang pedas, ya, dimuntahkan, setelah itu dimakan lagi muntahnya. Ya, ini mungkin bagi kita, wah kok gitu? Ya, karena melatih mental, melatih fisik mereka di peperangan, belum lagi ditenggelamkan di sungai dan dia berusaha untuk naik sampai ada yang menyerah, sampai ada yang menangis. Loh, kok berat sekali latihan ini? Supaya apa? Supaya menghasilkan mental yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini tidak sedang menjelaskan bahwa kita harus kuat di satu waktu tertentu saja. Di momen-momen tertentu saja Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak kita ingin kuat ketika hari Minggu saja. Ketika kita seusai beribadah saja. Ketika kita baru berdoa pagi. Ketika kita sudah berdoa berpuasa. Ketika kita sudah baca Alkitab. Tuhan tidak mau kita kuat hanya di waktu-waktu khusus saja. Karena apa? Karena kata yang dipakai di sini, hendaklah kamu kuat, itu menunjukkan sebuah peristiwa bahwa Tuhan menginginkan kita kuat secara terus menerus. Hendaklah engkau kuat terus menerus. Tuhan mau kita kuat bukan hanya hari ini saja. Tuhan mau kita kuat bukan hanya besok, bukan hanya lusa, bukan hanya beberapa hari ke depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tetapi hari ini, besok, dan seterusnya. Karena apa saudara? Karena itu adalah keinginan Tuhan bagi kita. Supaya kita kuat, supaya kita bisa tangguh di dalam hidup ini. Menjadi kuat di dalam Kristus adalah keinginan Tuhan. Adalah kehendak Tuhan di dalam diri kita. Jangan pernah berkata, saya tidak mau kuat. Saya cukup seperti ini. Saya memang dasarnya lemah. Saya tidak mau bangkit. Saya tidak mau menjadi kuat di dalam pelayanan. Saya tidak mau menjadi kuat di dalam kepercayaan Tuhan. Pokoknya saya mau lemah deh. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan menginginkan kita kuat. Tuhan menginginkan kita perkasa tangguh di dalam hidup ini. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dikatakan di sini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saya percaya tidak semua orang menjadikan Tuhan sumber kekuatannya. Ada kekuatan yang lain di luar Tuhan, saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya tidak percaya bahwa kekuatan yang lain lebih besar dari kekuatan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saya percaya memang ada kekuatan yang jahat, ada kekuatan yang bisa melakukan sesuatu yang mirip-mirip dengan Tuhan,
Karena firman Tuhan juga berkata, malaikat pun, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bukan sesuatu yang mengherankan itu Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Tuhan bukan saja menjadi kebutuhan kita, tetapi Dia adalah sumber kekuatan kita. Kita butuh kekuatan Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan, Dia adalah sumber kekuatan kita. Ayat ini tidak sedang menjelaskan bahwa Tuhan adalah salah satu penyumbang kekuatan kita. Ayat ini tidak sedang menjelaskan bahwa Tuhan menjadi salah satu kontributor penting di dalam kehidupan kita. Tetapi ayat ini sedang menunjukkan bahwa kita kuat karena Tuhan. Kita mampu karena Dia. Kita bisa karena Tuhan. Kita cakap, kita mampu bertahan, kita tahan banting. Semua itu di dalam Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Genre hidup kita mungkin ada horornya Bapak Ibu Saudara. Menakutkan, mencekam, apalagi situasi seperti ini. Tidak pernah menduga bahwa Omikron itu bakal melonjak tinggi Bapak Ibu Saudara. Semua masih santai, ya kan? Dari 40 orang yang hadir dalam sebuah perkumpulan yang pakai masker hanya satu. Itu pun di bawah hidung, kan begitu ya. Ketika ngomong malah dibuka. Terbalik Bapak Ibu Saudara. Orang tidak percaya lagi berita dari yang disampaikan oleh pemerintah. Begitulah kondisi sekarang ini. Betapa mencekamnya pun peperangan yang nantinya kita hadapi. Tancapkanlah imanmu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tema hidup kita ini bisa ada susahnya, ada actionnya, ada dramanya, ada sedih, ada suka dan dukanya. Itu sudah biasa Bapak Ibu Saudara. Iman dan harapan kita hanya cocok atau bahasa yang lain dikatakan hanya kompatibel dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan ini? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita tidak bisa memperoleh kekuatan dari sumber yang lain. Kita tidak bisa memperoleh kekuatan dari dunia yang lain, dari hal yang lain selain Tuhan. Karena kekuatan kita sebagai orang percaya hanya cocok di dalam Tuhan, compatible. Saudara kalau punya HP Android, Anda mencari HP cas Apple untuk mengecas HP, nggak bisa. Apalagi pakai cas laptop, apalagi pakai cas yang lain, cas dispenser dan sebagainya, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Anda kalau punya HP Android, casnya mesti HP Android. Anda punya HP iPhone, casnya mesti iPhone. Kita pun sebagai orang percaya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita mengecas kekuatan kita di dalam Tuhan. Karena kita cocok dengan Tuhan. Karena kita memperoleh kekuatan kita di dalam Tuhan. Jika orang lain memperoleh kekuatan di tempat lain dengan bertapa di Gunung Kawi, suntik sana suntik situ, ya. Yang lain wajahnya sudah keriput, ya kan? Lehernya sudah keriput. Ibu ini kok masih seperti gadis 20-an ya? Oh, ternyata suntik sana, suntik situ, ya kan? Terakhir ada istilah tanam benang. Ini kaum Hawa, ibu-ibu mungkin tahu istilah tanam benang. Ya, saya tidak tahu tanam benang, yang saya tahu tanam jagung, ya kan? Tanam ubi, tanam kacang dan sebagainya. Orang percaya hanya perlu tertanam di dalam kekuatan Tuhan, di dalam keperkasaan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, maka ia akan semakin tangguh, semakin kuat. Sekalipun baterai bisa melemah, langsung cas. Seperti itu saudara. Kalau kita lemah, apakah kita datang kepada Tuhan? Pertanyaannya itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan berlambat-lambat untuk kembali kepada Tuhan. Jangan sengaja jauh dari Tuhan. Jangan mencoba hidup jauh dari Tuhan. Jangan pernah nyaman kalau kita tidak melayani Tuhan. Tidak datang kepada Tuhan. Itu enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kekuatan kita dari Tuhan. Ya. Itu poin yang kedua. Menjadi kuat di dalam Kristus. Itu adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan di dalam kita. Ketika kita menjadi kuat di dalam hidup ini, di dalam pelayanan, apapun kepercayaan Tuhan, kita sudah melakukan kehendak Tuhan loh.
Kita sudah melakukan keinginan Tuhan, hatinya Tuhan. Kalau kita lemah, wajar sekali. Kita bukan Superman yang tahan peluru, tahan panas, tahan apalagi, tahan segala macam. Tetapi kita adalah manusia biasa yang sangat membutuhkan kekuatan Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Poin yang ketiga, menjadi kuat di dalam Tuhan atau di dalam Kristus sebagai persiapan menghadapi peperangan atau perjuangan yang hebat. Coba dibaca di dalam ayat yang ke-11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Orang percaya harus membiarkan dirinya dipengaruhi, diberdayakan, didorong, dan dipimpin oleh kuasa Tuhan. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-28, ini sudah ayat yang terkenal bagi orang Kristen. Saudara tahu apa bunyi dari ayat yang ke-19? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-18 ada sebuah kalimat yang sangat penting yang sebenarnya tidak boleh diabaikan. Yang berbunyi, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Bahwa dasar kuat pemberitaan Injil itu adalah otoritas dan wibawa Allah. Jangan coba-coba pergi dengan modal naif. Ya. Merasa berpengalaman. Tahu daerah yang dituju. Oh, tahu lokasinya. Oh, saya ngerti daerah itu. Oh, saya sudah beberapa kali pelayanan ke situ. Saya tahu bahasa yang dipakai. Saya tahu tempat-tempat ini. Saya tahu kebiasaan di sana. Oh, saya punya kenalan orang sana. Kalau kamu melayani di sana, tinggal sebut, cari nama orang ini. Wah, pasti ketemu. Paulus sama sekali tidak punya orang dalam. Gak punya orang dalam, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia orang Yahudi, tetapi dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Tapi toh di dalam segala tantangan, di dalam segala pergumulan yang dia hadapi, dia tidak berkata, saya mampu karena diri saya sendiri. Tetapi dia berkata, Tuhan yang menolong aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekalipun dia berkata, saya habis akal, tetapi tidak ditinggal sendirian. Tetapi toh dia berucap bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu yang Tuhan katakan kepada Paulus. Pertempuran atau pertarungan iman kita begitu hebatnya, bisa begitu intens, panas, bergelora, betapa sengitnya pertarungan yang harus kita hadapi. Namun jangan lupa bahwa kita tetap harus kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang jumlah memberikan semangat dan suasana yang berbeda, bukan? Kalau KKR dihadiri 1.000 orang, wah luar biasa, kita pun semangat. Pergi pelayanan misi keluar kota, pergi melayani keluar daerah, ke gereja yang lain, 10 orang, 20 orang, belasan orang, wow luar biasa. Serasa bergandengan tangan pelayani. Tetapi bagaimana kalau kita sendiri? Tetapi bagaimana Paulus yang terkatung-katung, berpuasa dilempari, belum lagi kena gigit ular, toh dia masuk penjara sendiri Bapak Ibu Saudara. Semua akan berantakan, akan kacau, akan melemah kalau kita merasa kuat di dalam kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda yang sudah berpengalaman, sudah makan asam garam banyak sekali, sehingga sudah terbiasa dengan sesuatu. Mengapa diminta memakai selengkap senjata Allah di dalam ayat ini? Jika bukan menghadapi sebuah tantangan, sebuah perjuangan yang sangat serius, kenakanlah selengkap senjata Allah. Kalau gitu kenapa enggak pakai sarung aja, ya kan? Kenapa enggak pakai jas aja?
kenapa nggak pakai kebaya saja? Atau yang lebih mematikan, kenapa nggak pakai daster saja? Sekalipun dasternya premium, ya kan? Tetapi ayat berkata, kenakanlah selengkap senjata Allah. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita butuh kekuatan yang hebat untuk sebuah perjuangan yang hebat. Tahun ini bisa semakin memanas Bapak Ibu Saudara. Mematikan bagi kita. Doa kita di dalam penghujung tahun mungkin kita berkata, Tuhan semoga tahun 2022 bisa semakin bersahabat. Pasang status di Instagram, di Facebook, be nice 2022. Kalau bisa tolonglah lebih baguslah 2022. Nyatanya Februari, wow. Kita tidak tahu gelombang apa lagi nih yang nanti menimpa kita. Apakah nanti masih bisa offside atau tidak? Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu. Barangkali ada jurus-jurus mematikan yang sudah siap menyerang kita. Yang sudah siap melumpuhkan kita. Hingga kita menjadi lemah dan benar-benar terpukul. Horoskop mungkin bisa memprediksi sesuatu yang baik bagi kita. Bagi orang luar sana ya, yang sudah terbiasa bintang Pisces, Sagittarius atau yang lain. Dia membaca koran atau majalah atau berita online, dia berkata, Anda akan mengalami hari yang cerah hari ini. Wow, keuangan Anda akan stabil. Kesehatan Anda akan membaik. Tetapi nyatanya Bapak Ibu Saudara, ada yang kena Omikron, ada yang isoman, ada yang kena 2-3 kali Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau katakan, hanya Tuhan yang menjadi dasar kekuatan kita. Sekaligus sumber kekuatan kita yang tidak terbatas. Sekalipun energen bisa memberikan engkau kekuatan dari pagi sampai sore. Kekuatan Tuhan mampu membuatmu tahan di dalam seluruh hidupmu. Sekalipun ada kekuatan yang lain yang bisa membuat orang bertahan. Sekalipun engkau bisa sekuat macan. Wah, kalau engkau memakan biskuat. Tetapi Tuhan tetap adalah sumber kekuatan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Jangan mencari sumber kekuatan yang lain. Jangan mencari kekuatan yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa. Paulus merasa ini sangat penting untuk disampaikan kepada jemaat Efesus. Pada akhirnya, apa yang tersisa yang saya sampaikan kepada kalian jemaat Efesus, hendaklah engkau kuat terus menerus di dalam kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, yang hebat, yang luar biasa itu. Jangan pernah engkau kuat di dalam kekuatanmu. Jangan pernah engkau kuat di dalam keuanganmu. Jangan pernah engkau kuat di dalam kekuatan jumlah. Kuatlah engkau di dalam Tuhan. Menjadi kuat di dalam Kristus. Yang pertama, itu adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Dan yang ketiga, kita dipersiapkan untuk menghadapi peperangan yang besar. Yang luar biasa hebatnya. Mari kita senantiasa datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan kita. Kita tidak mampu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mampu kalau kita kuat di dalam Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri Tuhan. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
samping. Kami tak mampu Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah kuat kami. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, Kami tak mampu Tuhan. ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah yang menopang kami Tuhan. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan kembali dari awal. Mari kita sama-sama berlutut menyembah Tuhan. Bukan dengan kekuatan, Bukan ya Tuhan. ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Yang menopang, yang menopangku. kami pandang wajah-Mu Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Ku pandang wajah-Mu ya Tuhan. ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan perlahan refrennya berulang-ulang. Ku pandang wajah. Pandang wajah-Mu dan berseru, Kami mau memandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami mau melihat kepada Tuhan. Sebab pertolongan kami berasal dari Engkau ya Tuhan. Inilah tangan kami ya Bapa. Lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. backing vokal yang menyanyi. Pandang wajah-Mu dan berseru, Inilah kami Tuhan. Kami mau memandang Engkau terus dalam hidup kami.
Jangan pernah Engkau lepaskan tangan-Mu Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Masih ada harapan di dalam Engkau ya Tuhan. Di luar Engkau mungkin tidak ada harapan. Di luar Tuhan mungkin tidak ada pertolongan. Tidak ada pemulihan. Tetapi di dalam Engkau Tuhan. Di dalam Engkau ya Bapa. Kami mendapatkan pertolongan itu. Sebab bukan karena kekuatan kami Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan karena kemampuan kami. Bukan karena kehebatan kami Tuhan. Semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Peganglah tangan kami. Peganglah tangan kami Jangan lepaskan Tuhan. Kami perlu terima kasih. Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau harapan. Kami semua ku sembah Engkau Tuhan. Kekuatan kami.
Kaulah harapan, Kaulah kekuatan. Terima kasih. Kami mau kuat Tuhan, kami mau kuat di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu. Syukur Tuhan. Yesus, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak mampu karena Tuhan. Tak mampu kami tanpa Engkau Tuhan. Tak mampu kami tanpa Engkau. Oh, tak kuat kami Tuhan. Terima kasih. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu. Engkaulah yang perkasa. Terima kasih. Syukur bagimu ya. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami yang sejati. Engkaulah kekuatan kami yang sesungguhnya Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Paulus berkata, segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Paulus tidak berkata, segala perkara dapat kutanggung sendiri. Dapat kutanggung bersama teman-teman, bersama rekan-rekan sepelayanan. Tetapi Paulus menunjuk ada pribadi yang lain, yang memampukan, yang menguatkan Paulus. Ada Tuhan yang menguatkan kita. Ada Tuhan yang menopang kita. Apakah mungkin kita membutuhkan penghiburan? Tuhan mampu menghibur kita. Apakah mungkin Tuhan menguatkan kita? Mari kita meminta kekuatan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kekuatan-Mu yang menopang seluruh hidupku Tuhan. Hanya dari Engkau sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya dari Engkau Tuhan. Hanya Yesus pertolonganku. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanmu. Katakan kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hati.
Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami ya Bapa. Penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi, kau menara. Kau menara dan perisai di hidupku. Saya serahkan kepada Bapak Kaleb untuk berdoa. Amin. Benar Tuhan. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena oleh kuat kuasa-Mu, maka Engkau sudah menang atas maut. Oleh kuat kuasa-Mu, maka Engkau memberikan satu jalan untuk sampai masuk di dalam kerajaan surga. Dan jika hal itu disediakan buat kehidupan kami, apa artinya jika kami mengalami hal-hal di dunia ini Tuhan? Jika kami mengandalkan Engkau, mengharap kepada hanya sepenuhnya kepada kuat kuasa daripada Engkau, maka kehidupan ini Tuhan akan menjadi satu kehidupan yang berkemenangan. Dan biarlah firman-Mu sudah menegur kehidupan kami, untuk kami terus menerus Tuhan selalu di dalam kuat kuasa daripada Tuhan, dalam kekuatan daripada Tuhan. Bukan pada saat kita membutuhkan saja, tetapi setiap langkah kehidupan kita, setiap detik waktu yang Tuhan beri ini, biar kami selalu berada untuk Tuhan. Kami berkemenangan oleh sebab kami selalu berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati Bapak Pendeta Muda Samuel Sirait yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat firman, sehingga kami boleh mengerti, kami ditegur, kami boleh Tuhan mengarahkan hanya kepadamu saja, sebab Engkaulah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Memberkati hidup nikahnya, memberkati pelayanannya. Dalam setiap aspek kehidupannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Dan kami akan Tuhan mengakhiri ibadah ini. Tetapi kami selalu juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan menolong di dalam usia yang sudah lanjut. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dengan para penatua bersama keluarga masing-masing. Tuhan juga memberikan kekuatan. Dan begitu juga dengan sidang jemaat GKGA. Tuhan di dalam kondisi pandemi yang meningkat, tapi kami percaya kuasa-Mu itu lebih kuat, lebih nyata. Dan kami bisa melaluinya oleh sebab bersama dengan Tuhan. Pemerintah, bangsa negara Indonesia, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada jajaran yang paling rendah di daerah RT, RW, Tuhan memberikan kekuatan agar supaya kami semua berada di dalam takut akan Tuhan dan melakukan tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami alaskan doa ucapan syukur dan terima kasih ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.
ada permohonan doa dari anak Adeline Clarissa Hanso, perpanjangan umur yang ke-12 hari ini tanggal 15 Februari, pemohon orang tua. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kami kembali bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tapi kami juga berdoa Tuhan untuk anak Adeline Clarissa Hanso yang perpanjangan usia hari ini. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan. Engkau juga yang memberkati tumbuh kembangnya. Apapun yang menjadi kerinduan dari orang tua kiranya boleh terwujud di dalam Engkau Tuhan. Dan biar juga anak ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan, memperoleh kekuatan di dalam Engkau dan beserta keluarganya Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Engkau yang paling tahu kondisi negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah ya Bapa. Mulai dari pusat sampai daerah. Apapun yang menjadi pergumulan tantangan yang harus dihadapi. Keputusan-keputusan apapun yang akan diputuskan beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka. Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka Tuhan. Untuk boleh melakukan yang terbaik untuk negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati juga umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka. Engkau yang memberkati segala usaha keluarga mereka Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan, mohon kemurahan-Mu supaya Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan. Jika ada yang sedang berduka, Engkau yang menghibur ya Tuhan. Bahkan jika ada yang sedang lemah Tuhan, biarlah kekuatan-Mu mengalir di dalam diri mereka. Supaya mereka boleh kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga para penatua beserta keluarga, bahkan Bapak Gembala beserta Ibu Gembala. Tuhan kiranya yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan segera menuntaskan ibadah ini Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat damai sejahtera, dan dari Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, dan juga oleh persekutuan Roh Kudus yang akan menguatkan, akan menolong, menghibur, dan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Pulanglah di dalam namanya yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.